Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, ekspansi lahan perkebunan, pertanian, hingga perburuan gadingnya membuat keberlangsungan hidup gajah Sumatera kian terancam. BKSDA pun menempuh sejumlah cara untuk mengurangi risiko konflik antara gajah liar dan manusia yang mengancam jiwa. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti dan juru kamera Syahrudin. Konflik gajah manusia yang saling mengancam jiwa masih saja terjadi. Bukan mencari salah siapa, apalagi menghakimi. Sudah semestinya gajah dan manusia hidup berdampingan, nyaman, aman bersama. Pagi yang cerah menyapa Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lambora bergegas patroli bersama tim Pagar Rapat atau pasukan gajah reaksi cepat. Lambora adalah gajah berusia 32 tahun, binaan Pusat Konservasi Gajah Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, BKSDA Sumatera Selatan. Ia bersama rekannya Tulus menjadi gajah terpilih bersiaga di wilayah rawan konflik manusia dengan gajah liar. Saat berusia 7 tahun, Lambora gajah liar yang mengganggu pemukiman warga. Petugas BKSDA membawanya ke Suaka Marga Satwa Padang Sugihan untuk dijinakkan dan kini disiagakan di posko Pagar Rapat menghalau gajah liar yang berpotensi mengganggu warga. Di tangan Samian, sang mahut atau pawang gajah, Lambora dirawat dengan penuh kasih sayang. Itu yang pilih di sini, Bu, paling besar, Bu. Paling besar, paling berani, Bu. Gitu, paling gagal lah gitu. Ya kalau kita ngambil yang kecil di sini nggak bisa ngatasi, Bu. Nah kalau sini kan gajahnya besar-besar juga, Bu. Nah kalau Lambora kan lebih besar sendiri gitu. Supaya berani lah, Bu. Kalau bawa yang kecil, ya di sini banyak yang kecil, Bu. Ya gitu. Kalau lebih besar, Bu, lebih ringan lah sama gajah yang liar tuh. Takut juga gajah liarnya gitu. Ya kejar-kejaran, Bu. Kejar-kejaran. Ya kejar-kejaran sama si Tulus gitu bareng, Bu, jejer gitu ya, kadang-kadang 2 jam 3 jam gitu, Bu, kita masukkan ke hutan. Habis dia masuk ke hutan ya sudah, Bu. Bak mengasuh anak sendiri, merawat gajah butuh kesabaran ekstra. Bahkan para mahut membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun menjinakkan gajah liar, terlebih jika gajah memiliki riwayat interaksi negatif dengan manusia. Kalau menurut gajah Lambora harus sabar, Bu. Ya ketenangan, sabar, kasih sayang lah, Bu. Kalau tiap harinya gitu, bertahun-tahun gitu aja, Bu. Kasih makan, kasih, ya kita juga kalau minda Lambora kalau kasih makan bawa oleh-oleh lah, Bu. Oleh-oleh apa pisang, apa nanas, macam-macam lah aja, Bu. Gitu. Jadi kan dia nurut sama kita. Butuh yang lama, Bu. Butuh lama sekali. Dia tuh harus sabar, bawangnya itu lama sekitar berapa tahun? Kadang 2 tahun, kadang setahun gitu. Enggak sekaligus bisa kita menundukkan gajah Lambora gini. Risiko serangan gajah liar yang tinggi mengharuskan gajah Pagar Rapat memiliki stamina prima untuk menghalau dan menggiring gajah liar menjauhi pemukiman warga. Lambora ini sedang diberi tambahan suplemen. Suplemennya ini berupa pelepah kelapa ya, Pak Samian. Nah, pelepah kelapa ini sehari dia bisa habis 25 batang atau lebih. Karena proteinnya tinggi, ini sangat bagus sekali untuk menjaga staminanya dia supaya tetap kuat, tetap gagah untuk akhirnya melakukan tugas patroli kembali bersama tim Pagar Rapat. Gitu ya, Pak Samian ya? Desa Banyu Biru, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, salah satu daerah rawan konflik gajah manusia. Konflik ini dirasakan Suratno. Mata pencahariannya sebagai petani terkendala sebab gajah liar kerap masuk ke kebunnya. Kerugian tak terhindarkan saat masa panen tiba. Bahkan keberadaan gajah liar mengancam jiwa. Yang pertama masalah tanaman kami selaku masyarakat Banyu Biru. Nah, seperti tanaman padi, sawit, itu biasa dimakan sama gajah liar. Kalau kerugian itu pasti, Mbak. Kerugian itu terutama seperti kayak pisang, jagung, tanaman-tanaman yang biasa tanaman tahunan itu kan, karena termakan oleh gajah liar. Itu kerugian dari masyarakat
untuk penyu biru. Yang biasa kami lakukan selaku masyarakat awam, selaku masyarakat biasa, itu kan kita belum punya teknik-teknik dasar untuk mengusir gajah-gajah liar. Kebiasaan yang kami lakukan itu hanyalah sekedar mengusir secara alami, mengusir secara bersama-sama kayak gitu kan. Intinya supaya gajah itu bisa keluar dari lahan kami kan. Contohnya seperti kami cuma menggunakan pakai centuman meriam kayak gitu kan, pakai centuman pirtus, terus pakai kentongan. Itu yang biasa kami lakukan untuk masyarakat awam seperti kami ini, Mbak. Itu jujur kami sangat takut, Mbak. Karena apa? Karena gajah itu bukan lawan kita kan. Jadi keresahan dalam hati kita itu seperti udah trauma, Mbak. Mengurangi interaksi negatif gajah manusia dan menghindari adanya korban jiwa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan menempatkan posko pagar rapat di wilayah rawan konflik. Di antaranya, Desa Banyu Biru, Bukit Batu, Srijaya Baru, Simpang Heran, dan Jati Mulia. Dengan penanda kalung GPS, posisi gajah liar dapat terdeteksi. Konflik gajah saat mendekati pemukiman pun bisa diantisipasi. Bagaimana memastikan bahwa antara manusia dan satwa itu sama pentingnya dan bisa hidup berdampingan atau koeksistens. Nah, inilah yang sedang diupayakan. Yang kedua, kita untuk early warning system, kita memang menggunakan GPS Collar ke beberapa grup atau ke beberapa kelompok gajah liar yang ada di sekitar sini. Kita bisa setiap 3 jam sekali mendapatkan informasi keberadaan gajah-gajah tersebut yang nantinya diinformasikan kepada masyarakat dan anggota kita, anggota BKSDA Sumsel bersama pihak perusahaan yang melakukan penjagaan di sini. Nah, ketika dia sudah kira-kira sudah mendekati lokasi kita, petugas kita sama-sama ke sana bersama masyarakat untuk melakukan penggiringan kembali masuk ke habitatnya. Pada musim-musim konflik gajah sedang tinggi, penggunaan gajah itu kita gunakan, meskipun ini sebagai alternatif terakhir ya. Alternatif terakhir menggunakan gajah untuk menghalau gajah liar, gajah-gajah jinak kita yang ada di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan. Ada 2 ekor yang kita standby-kan di sini, kita siagakan di sini untuk digunakan ketika nanti ada rombongan gajah liar mencoba masuk atau menyeberang lokasi sini ke areal perkebunan masyarakat. Keberlangsungan hidupnya kian terancam. Gajah Sumatera jadi satwa yang dilindungi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Habitat gajah kian hilang akibat lahan perkebunan dan pertanian yang bermunculan hingga adanya perburuan gading gajah. Konflik manusia dengan gajah di Sumatera sudah terjadi lama. Bahkan tak jarang konflik ini memakan korban jiwa baik dari masyarakat atau gajah itu sendiri. Menurut sumber BKSDA Sumatera, selama tahun 2017 hingga 2020, di Aceh terdapat 283 kasus, 18 gajah mati. Di Riau, 5 kasus, 3 gajah mati. Di Jambi, 29 kasus dengan 4 gajah mati. Di Sumatera Barat terdapat 12 kasus, Bengkulu 2 kasus, Sumsel 10 kasus, dan Lampung 35 kasus. Sementara berdasarkan pemberitaan kanal online dalam rentang 2017 hingga 2022, di Sumatera Selatan terjadi beberapa kasus yang membuat manusia luka-luka hingga tewas. Akademisi sekaligus peneliti gajah Sumatera Universitas Sriwijaya, Arum Setiawan menyebut, konflik gajah manusia di Sumatera sudah ada sejak 1980 silam. Program transmigrasi pemerintah kala itu menjadi awal mula habitat gajah terganggu dan berujung konflik dengan manusia. Kalau sejarah khususnya yang di kawasan Sugihan Simpang Heran sendiri kan kita tahu bahwa kawasan itu memang tahun 1980 itu daerah rawa gambut ya. Rawa gambut yang memang itu habitat ratusan ekor gajah di situ. Kemudian tahun 82 di situ pemerintah mencanangkan program transmigrasi yang memang di situ dibangun juga. Dengan adanya transmigrasi juga otomatis terjadi perubahan fungsi lahan. Jadi di situ juga mulai timbul konfliknya itu dari situ. Kemudian ada operasi Ganesha tahun 82 juga yang mengumpulkan gajah di SM Padang Sugihan. Cuman kita kan harus tahu juga karakteristik gajah nggak bisa dikurung. Yang dimaksudkan waktu itu semua gajah dikumpulkan, kemudian
masyarakat bisa bercocok tanam dengan bagus, dengan baik di situ, tapi karena gajahnya itu tidak bisa dikurung, ya dia menyebar gitu. Jadi tetap nyebar meskipun sudah terbatas sungai, terbatas kawasan juga bisa nyebrang, sehingga gajah itu tersebar di seluruh kawasan Sugian Simpang Heran sampai sekarang ini. Di tengah konflik dengan manusia terus bergulir, populasi gajah Sumatera yang memiliki nama latin Elephas maximus sumatranus kian mengkhawatirkan. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar gajah dan manusia hidup berdampingan? Saudara, demi menjaga populasi gajah Sumatera, tak hanya gajah binaan, gajah liar yang terluka akibat konflik dengan manusia pun dirawat dengan baik di Suaka Marga Satwa, Padang Sugihan. Selengkapnya, usai jeda. Kalau hutan lindung itu menurut saya habis, maka gajah pun akan habis. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, tak hanya mengancam mata pencaharian dan jiwa manusia, konflik antara gajah dan manusia harus dihentikan demi keberlangsungan hidup hewan yang dilindungi. Demi menjaga populasi gajah Sumatera, tak hanya gajah binaan, gajah liar yang terluka akibat konflik dengan manusia pun dirawat dengan baik di Suaka Marga Satwa, Padang Sugihan. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Lintang Pudiasuti bersama juru kamera Syahrudin. Di tengah tantangan keberlangsungan hidup, perlu ada ruang aman untuk gajah berlindung. Terletak di jalur 21 Sungai Musi di antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Pusat Konservasi Gajah PKG Suaka Marga Satwa Padang Sugihan berdiri. Disinilah 28 gajah liar yang pernah berkonflik dijinakkan di lahan seluas 88.000 hektar. Gajah-gajah pilihan nantinya ditugaskan di posko pagar rapat seperti gajah Lamora dan Tulus dilatih. Kesehatan dan kondisi fisik gajah pun tak luput dari perhatian petugas medis. Dokter hewan Wahyu Triutomo salah satunya. Setelah 2 tahun, ia merawat gajah liar dan binaan yang terluka akibat konflik dengan manusia. Jadi pernah menangani atau melakukan tindakan medis pada gajah yang ditugaskan di posko pagar rapat atau posko pasukan gajah gerak cepat ya kalau tidak salah itu. Pernah terakhir bulan lalu itu gajah Tulus kena serang gajah liar, lukanya sangat banyak. Dan alhamdulillahnya secara klinis kondisi masih stabil. Kondisi lukanya juga ndak dalam, ndak mengenai rongga paru atau rongga toraks atau rongga abdomen. Untuk gajah yang terluka kemarin, kita lakukan tindakan medis berupa penjahitan karena diagnosisnya itu multiple vulnus punctum atau bahasa awamnya luka tusuk di beberapa titik akibat serangan gading gajah liar. Merawat gajah terluka memiliki tantangan sendiri. Selain tingkat kecerdasan yang tinggi, gajah masih memiliki insting liar menghadapi manusia. Perlu kedisiplinan dan kasih sayang yang tulus demi pengobatan maksimal. Tentu gajah ini punya ingatan yang sangat bagus. Dari segi ingatan itu, ini kan gajah binaan ya. Gajah binaan itu punya sejarah masa lalu interaksi negatif dengan manusia. Jadi ada sejarah atau ingatan yang negatif dari gajah ini. Maka dari itu perlu pendekatan lebih, kemudian perlu rutin dalam merawat, kemudian perlu kedisiplinan dalam merawat. Tentu di sini juga tiap pagi, tiap sore, kemudian selalu ada yang piket. Dari situ kan bisa terlihat bahwa untuk lebih dekat dengan gajah itu tidak cukup hanya memberi makan, memberi minum, memandikan, tapi dari dalam diri kita juga harus
muncul rasa peduli. Demi menjaga populasi gajah Sumatera, tak hanya gajah binaan, gajah liar yang terluka akibat konflik dengan manusia turut dirawat dengan baik di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan. Berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun Pusat Kajian Sejarah atau Puska Sumatera Selatan, populasi gajah Sumatera di Pulau Sumatera mengalami penurunan signifikan. Di tahun 1985 diperkirakan ada lebih dari 4.000 ekor gajah. Di tahun 2014 turun menjadi 1.724 ekor. Tahun 2016 diperkirakan berjumlah 1.322 ekor. Dan di tahun 2020 diperkirakan berada di bawah 1.700 ekor. Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan (Puskas) menyebut maraknya konflik gajah manusia disebabkan pergeseran makna dan pengetahuan tentang gajah yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Selatan. Konflik ini membuat turunnya populasi gajah. Saya bilang kalau di masa lampau di Sumatera Selatan ada istilah domestifikasi, artinya manusia berdampingan hidup dengan gajah. Karena manusia berusaha memahami gajah. Jadi gajah itu betul-betul dipahami mulai dari pengetahuan, penyebutan tentang gajah di Sumatera Selatan juga tidak sembarangan. Artinya gajah itu dulu betul-betul dihargai. Dikejar gajah, mereka akan tegak diam. Dengan tegak diam itu justru gajah yang berbalik untuk tidak mengejarnya. Jadi menurut saya ada sebuah pengetahuan, jadi pergeseran pengetahuan manusia di masa lampau dengan di masa kini yang perlu kembali dibuka di dalam kearifan-kearifan lokal di Sumatera Selatan supaya pengetahuan orang Sumatera Selatan kembali lagi seperti di masa lampau tentang gajah. Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan turut menyoroti habitat dan sumber makanan gajah yang kian tergerus. Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih tegas memberi izin usaha maupun pemukiman di kawasan habitat gajah untuk mengurangi konflik antara gajah manusia. Terganggunya habitat dan kemudian berkurangnya makanan gajah sehingga menurut saya menyebabkan gajah menjadi semakin menurun. Saya yakin mungkin 20 tahun ke depan ya kita tidak akan melihat lagi gajah liar di Palembang kalau menurut saya seperti ini, kalau keadaan seperti ini. Jadi salah satu yang paling penting adalah di daerah edar gajah itu menurut saya perlu ada semacam penanaman kembali. Jadi penanaman kembali tanaman-tanaman yang disenangi oleh gajah, yang disukai oleh gajah. BKSDA Sumatera Selatan menyebut telah kategorikan kantong-kantong habitat dan koridor edar gajah berdasarkan hasil penelitian dan sejarah titik konflik gajah manusia. BKSDA berharap pemerintah daerah maupun perusahaan berkepentingan memperhatikan dan menaati kajian ini dalam pembangunan tata ruang agar tidak mengganggu kehidupan gajah. Jadi BKSDA Sumatera Selatan itu sudah bersama semua pihak sudah menyepakati 9 kantong habitat dengan koridornya untuk gajah. Nah, tentunya semua aspek sudah diperhitungkan dalam penyusunan koridor ini. Kita berharap tentunya baik semua pihak lah, baik pemerintah daerah maupun pihak perusahaan juga menjadikan kantong habitat dan koridornya ini sebagai referensi dalam pembangunannya. Mau dalam tata ruang, mau dalam kegiatan apapun, jadikan ini sebagai referensi karena ini adalah rumah gajah. Dari titik-titik koordinat interaksi negatif antara gajah dengan manusia, sejarahnya kan kita punya catatannya. Selain itu juga koordinat hasil dari GPS Scholar yang dipasang. Itu juga kita gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan koridor dan kantong habitat. Jadi prinsip yang pertama yang harus dipahami bahwa manusia dan gajah atau satwa itu sama pentingnya.
Manusia punya kepentingan, gajah satwa juga punya kepentingan. Ini yang harus kita jaga, kita selaraskan, kita harmonisasi untuk bisa berhidup berdampingan. Tidak boleh sama sekali kita menyakiti gajah. Tidak boleh juga akan keberadaan gajah juga mengganggu kehidupan manusia. Nah, ini harus kita cari jalan tengahnya. Senja di posko Pagarapat mulai tiba. Saatnya tim patroli rehat sejenak dan kembali siaga bertugas. Asal gajah dan manusia bisa hidup berdampingan, saling menjaga, jadi harapan kelangsungan populasi Elephas maximus sumatranus. Lamora sudah selesai melaksanakan tugasnya membantu mengamankan area Desa Banyu Biru, Air Sugihan, Ogan Komering Ilir. Kini saatnya beristirahat dan berharap tidak ada lagi konflik antara teman-temannya dan manusia. Pemerintah diharapkan dapat memberikan regulasi tegas supaya satwa kebanggaan kita dapat terus hidup nyaman di habitatnya. Masyarakat juga dituntut bisa memahami hidup berdampingan dengan gajah yang justru lebih dulu ada sebelum kita. Sesungguhnya kitalah yang berdiri dan meminjam tanah mereka. Satwa kebanggaan kita dapat terus hidup nyaman di habitatnya. Masyarakat juga dituntut bisa memahami